Ya belum lah. Belum ya? Baru berapa hari. Lo udah batal? Gue malam ini kayak merasa kayak bawa bis malam. Obat yang kuning. Lu tenang aja, yang kuning gue udah siram. Tapi gini, kenapa Tadi gua kata apa? Sekarang kan bulan Ramadan ya. Kalau yang diundang kan macam-macam bintang tamu kita. Sekarang kita undang, ini berangkatnya dari pondok pesantren. Karena bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau yang kemarin kita undang waktu 7 bulan. Ini sekarang berangkatnya dari pondok pesantren. Ya. Pesantren. Kalau lu berangkat dari mana? Pondok rumah lah. Oh, dari rumah. Bukan 3 bulan yang lalu berangkat dari Pondok Bambu. Iya. Oke, langsung aja kita undang ya. Ini dia. Gus Miftah. Oke. Nggak pakai gitu. Dong. Ya nggak penting juga dong, Gus. Sehat terus, Gus. Luar biasa. Biasa di luar, Ustaz. Oh, biasa di luar. Aduh. Ini saya sering lihat di YouTube ataupun di mana ciri khasnya kacamata hitam. Benar. Kenapa, Gus? Orang bilang katanya kita pakai kacamata hitam untuk menjaga pandangan. Salah. Harus itu jadi Alasannya bukan itu. apa? Supaya kalau ada yang bening kita ngelirik nggak kelihatan. Misalkan lagi ceramah atau lagi tausiah di pojok matanya Teman gua enggak matanya enggak kemana-mana, tau dia begini aja. Mata las. benar juga sih ya. Gus, memang itu menjadi ciri khas Gus ya. Kenapa nggak pakai kacamata putih kayak saya gini? Kita kan dulu kalau di klub malam itu kan biasanya lampunya terang banget. Totonya ini anak ajib-ajib. Saya pikir bukan itu. Kalau dia ke klub malam kayak ini ada misi yang dia emban. Bukan dia begini-gini. Enggak ya? Tetap juga begini-begini. Kakek gua aja begini-begini. Kenapa? Zikir. Kan namanya dugem. Dugem apa? Dunia gemar mengaji. Dugem. Tapi benar Gus, karena aku lihat kalau orang ceramah segala macam, mohon maaf kan ke masjid, ke ini segala macam. Ini kenapa nyarinya langsung ke tempat klub malam, Lokalisasi. Bening banyak ya di situ ya. Masalahnya kalau itu pasti. Alasannya adalah kalau di masjid saingannya akri. Sekali-kali lu ke tempat-tempat gitu, saya tahu ada yang gratis. Bukan masalah itu. Kalau akri ikut aku ke malam, saya pastikan. Kenapa? Mau masuk nggak mau keluar. Nggak apa-apa, saya lebih suka keluar dari dalam. Saya akan masuk dan saya keluar. Dari jalan yang lain. Dari jalan yang lain. Iya Gus, kenapa Gus itu Gus? Jadi dulu kan saya tinggal di kampung preman. Preman. Dan itu banyak di situ. Di Yujo? Di Jogja. Di Jogja. Dan di situ banyak yang mbak-mbaknya penjual kroto. Makanan burung. Makanan burung. Masuk makanan, betul. Kadang-kadang gua lagi makan gua direbut. Roto itu makanan burung. Ya. Dan itu banyak pemabuk di situ. Dan ternyata Nabi itu ada satu sahabatnya yang sangat disayangi walaupun dia pemabuk. Namanya Nuaiman. Nuaiman itu pemabuk. Bahkan para sahabat yang lain melaknat Nuaiman. Cuman Nabi Rasul melarang. Latal anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan anak Nuaiman. Kenapa? Walaupun dia pemabuk, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Karena pemabuk. Setiap kali dilaknat dilarang. Ini betapa kemudian Kanjeng Nabi itu begitu dekat dengan para pendosa. Nah, saya kemudian survei di lokalisasi di Jogja itu namanya Sarkem. Bahasa Inggrisnya market forward. Pasar Kembang Yogyakarta. Oke, bagus tuh. Market forward.
Solusinya kalau duitnya nggak cukup gampang. Gimana? Ninggal KTP. Terus ada problem, suruh tinggal KTP. Yang kemarin aja belum diambil. Bisa tinggal SIM. Iya. SIM apa yang paling jago ngobatin? Ayo. SIM tukang pijit. SIM apa yang paling menyenangkan? SIM apa yang paling menyenangkan? SIM yang menyenangkan adalah nggak ditangkap-tangkap polisi. Salah. Apa? SIM pedas BRI. SIM apa yang bisa menghilang? SIM apa? SIM Salabim. SIM apa yang bikin kesel? Kita ngobrol lagi aja. Akhirnya kita survei. Enggak, benar. SIM apa yang bikin kesel kan? Ya itu jawabannya. Kesel kan lo? Bukan. SIM apa yang bikin kesel? SIM apa? Simpanan bokap. Oke, lanjut. SIM apa yang paling menyenangkan? Masih lagi. Siapa lagi? Gua bahasa gua kan mikir lagi. Secara udah kagak ada lagi ya. SIM apa yang menyenangkan? Simpanan om-om. Nah, akhirnya kita survei ke lokalisasi. Ternyata begitu kita masuk lokalisasi, di situ banyak SIM ditinggal. Simpan. Ada simpan. Apa ada kan? Ada musolanya. Musola di tengah-tengah lokalisasi. Saya kasih nama MTS, Musola Tengah Sarkem. Yang itu akhirnya kita survei di situ. Saya memutuskan setiap malam Jumat saya datang untuk sholat tahajud di situ. Kenapa malam Jumat? Kenapa nggak malam Sabtu atau malam Minggu? Cari keberkahan dari Jumat. Karena Jumat itu Sayyidul Ayyam. Dan malam minggunya kamu. Makanya sesat seseorang itu ketika dia Jumatan pada hari Sabtu. Iya. Iyalah. Jumatan tadi Sabtu. Ya iyalah. Tapi lama-lama kita ngobrol sama dia jadi agak-agak kurang bagus. Kita pulang aja deh. Nah, akhirnya kita putuskan untuk sholat di situ. Saya hanya minta satu hal kepada Allah, ya Allah, seburuk apapun tempat ini tolong ada baiknya. Malam pertama aman. Malam kedua, preman-preman tuh Jumat kedua sudah mulai ngelirik kita. Oh, ditaksir. Maksudnya datang. Karena ngelirik kan. Iya. Pas orang ngelirik kan kelihatannya suka kayak begini nih, kayak begini nih. Itu masa lalu lo waktu lo lagi main Pertanyaan apa? gue, kenapa lo harus copot kacamata? Kenapa? Tadi lu Iya kan ngelirik biar kelihatan gitu. kan dipakai juga kelihatan. Oh iya ya. Karena putih. Kalau kejalin iya. Sorry, emangnya gue cowok apa? Terus ceritanya gimana deh? Akhirnya dipikir kita akan membuat honor di situ. Kan nggak lazim lah. Kita pakai sarung, pakai baju mukena, baju muslim. Lu baju makan nama, saya hari Senin pakai itu. Gak asik tuh cari PSK pakai sarung. Cari PSK pakai sarung. Akhirnya malam Jumat ketiga itu pertemuan pertama kali saya dengan preman yang punya Jogja. Pentolannya Kalau di Jakarta kayak Maung Hercules lah. Di situ namanya Gunardi Joko Lupito yang dikenal dengan nama Gunjek. Langsung tarik saya ke pinggir itu langsung diturun pistol begini. Pokoknya saya. Pistol langsung. Pistol lain. Gua pernah sama adek gua gitu, cok. Ada jenisnya, ada yang peluru karet. Itu peluru karet nggak bahaya. Soalnya karetnya Dia kena atap ya. itu nggak bahaya terus kalau peluru karet. Soalnya karetnya karet KB. Oh, yang nodong pistol itu Bung Jack ya kalau nggak salah. Gunjek, namanya Gunjek, panggilnya Gunjek. Dia bilang begini, kamu macam-macam tak bunuh. Saya waktu itu berpikir begini, salah satu metodologi khutbahnya Kanjeng Nabi adalah khotibun nas bi qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Artinya mungkin dalilnya sama ketika ketemu dengan orang yang berbeda, maka cara menyampaikannya berbeda. Saya bilang, Om, kasih saya kesempatan. 1 bulan ini kalau saya salah silakan dibunuh. Bagi saya nggak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan diplomasi, dengan komunikasi. Akhirnya dia bilang, kamu mau ngapain? Izinkan saya sholat tahajud di tempat ini 5 kali saja. 5 kali saja. Iya. Berturut-turut. Karena 5 kali Jumat itu. 5 kali Jumat kan ijazah dari kiai saya. Kamu tak keluarkan di situ. 5 kali sholat. Oke, kamu tak kasih waktu 5 kali. Tapi kalau kamu macam-macam tak bunuh. Begini. Saya dalam sejarah ditodong pistol sama beliau 2 kali. Tapi yang satu karena beliau rebutan cewek sama preman yang lain.
Saya di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah. Jadi ini preman satu, saya di tengah-tengah. Saya mendamaikan, karena mereka rebutan cewek. Mereka lupa, kalau saya juga ngerebut. Akhirnya kita masuk dipersilakan waktu itu. Nah, malam Jumat ke-5, bro, itu ada 3 atau 4 PSK itu ketika saya masuk ke musola, mereka ngikutin. Saya langsung keringat dingin kan. Jangan-jangan diperkosa. Saya pikir, saya keringat dingin, bisa bayar nggak ini? Masalahnya 4 loh. Iya. Orang satu aja modal kagak ada. Jangan-jangan diperkosa. Iya. Akhirnya kita masuk, saya ingat betul itu. Nah, mbak-mbak ini ternyata duduk di belakang saya sholat. Nah, bacaan sholat yang biasa saya baca sir, pelan, akhirnya saya baca jahar. Supaya apa? Mbak-mbak di belakang saya ini dengar. Posisinya udah bermukena atau masih? Enggak, masih pakai pakaian dinas. Itulah cowok. Cowok itu kalau lihat cewek cantik di luar, dia akan teriak wow. Begitu pulang lihat istrinya, dia akan teriak weh. Tapi yang ngelepeh. Saya ingat betul itu yang saya baca surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Nah, di pertengahan saya baca, mbak-mbak di belakang saya ini nangis. Saya waktu mikir loh, ini PSK dengan orang ngaji nangis nih. Ini saya mikir ini peluang bagus. Begitu rakaat kedua, saya lanjutkan bacaan Al-Muzammil sampai selesai, saya ikut-ikutan nangis. Bukan karena ingat dosa, enggak. Kenapa saya nangis? Saya gengsi. PSK saja nangis, masa gua enggak? Ini kalau pelawak Anda tadi nangis. Kenapa tuh? Gengsi juga. Akhirnya selesai acara, selesai sholat, saya berdoa, saya bilang begini. Sama dengan doanya Nabi ketika mendoakan kaum. Allah mati kaum fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Mungkin mereka melakukan ini karena terpaksa. Atau mereka tidak tahu. Selesai acara, mbak-mbaknya itu nangis sambil bilang begini sama saya, Anda itu aneh. Masa sholat cuma seperti ini? Imannya kenapa mbak? Ya enggak lazim saja. Kemudian dia bertanya, tujuannya Anda apa? Saya bilang, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya dan seburuk-buruknya tempat harus ada baik. Saya teringat dengan pesannya Kanjeng Sunan Derajat yang makamnya di Lamongan. Beliau mengatakan begini dalam bahasa Jawa. Wenono ageman marang wong Buddha, wenono tongkat marang wong Buddha. Artinya apa? Berilah pakaian kepada orang yang telanjang dan berilah tongkat kepada orang yang buta. Itu. Tapi kalau memang ngomong bahasa Jawa ya, banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia. Nguyuh anyang-anyangan. buang air kecil tersendat-sendat. Tapi lu bisa dong ngomong Jawa kalau lagi makan di warteg gitu. Orang mayat, orang masuk surga. Orang bayar, orang masuk surga. Yaudah kita doakan Mas Akri masuk surga duluan. Berangkat setelah syuting. Honornya siapa yang ngambil? Nah, dengan bahasa itu kemudian mereka bilang begini. Terus yang you mau apa? Saya bilang, ini bahasa yang kemudian viral di kemudian hari di era medsos. Saya bilang, sebaik-baiknya orang itu ada buruknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baik. Orang baik punya masa lalu dan orang buruk pasti punya masa depan. Itu sudah bahasa saya tahun 99-2000. Baru kemudian era medsos viral kan. Sehingga ketika saya ditanya, terus maunya Gus apa? Bisa nggak kita bikin pengajian di sini? Saya bilang, segala konsekuensi, konsumsi, apapun, kalian nggak usah keluarkan. Saya yang tanggung. Padahal posisinya saat itu, saya super miskin kuadrat. Walaupun bahasa saya sebenarnya kaya 7 turunan. Sampai turunan ke berapa? Ke 9. Kalau bahasa nyomongin duit tidak masalah. Masalahnya duitnya nggak ada. Akhirnya mereka sepakat, oke kita bikin pengajian di musola itu. Akhirnya saya cari donatur bagaimana saya bisa beli konsumsi nasi kotak. Saya sediakan. Nggak ada yang bulat. Awalnya sih, dapatnya kotak. Tapi bener ya, nasi kotak tuh ya. Nasi kotak, kenapa nggak nasi bulat? Padahal nasinya bulat-bulat. Wah nasi kotak, tahu aja bulat-bulat. Saya dulu punya warung makan. Kalau orang ambil nasi, nasinya nggak pernah saya hitung. Oh, hebat tuh. Gratis. Bukan itu bro, capek masa nasi dihitung satu. Kalau ngitung nasi namanya bukan mau makan, emang orang gila. Karena berarti
Kan tetangga saya itu bukan buka warteg, itu kalau makan nggak bayar. Iya, pas pulangnya baru bayar. Suka makan onde-onde nggak? Nah, kalau makan onde-onde yang paling lezat, yang paling nikmat adalah onde-onde yang wijennya ganjil. Hitungnya bagaimana? Mau makan itu. Awal-awalnya yang bikin kesel itu, baru kita ingat makan ke teman. Yang gua mikir itu, onde-onde wijennya dikecopotin itu. Ini ketap ini. Tapi saya dapat pelajaran dari onde-onde, bro. Maka saya bilang, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen, namanya onde-onde. Ya, akhirnya waktu itu kita bikin pengajian, saya bawa 50 bungkus nasi. Kotak, bukan bulat ya. Iya. Dibungkusnya pakai apa? Dibungkusnya pakai kotak, Mas. Ada dibungkus plastik. Dibungkus pakai kotak. Termasuk sound system yang nyediain kita semuanya. 50 orang di lokasi itu, sound system kecil. Kadang-kadang ya sound rusak biasa. Itulah bedanya sound system sama cewek. Nah, kalau sound system, Sound system dimodelin banyak, kelihatan wujudnya. kalau cewek, Cewek dimodelin banyak, diambil temannya. makanya jangan modalin dah. Akhirnya ikut semua tuh, Bos. Akhirnya saya bawa nasi 50, alhamdulillah yang datang sekitar 40 orang. Saya duduk di atas, mbak-mbaknya di bawah. Ternyata tidak semuanya datang pengen ikut pengajian, banyak yang godain kita. Begitu mereka duduk di bawah, pakai pakaian dinas sambil bilang begini, Gus, begini-begini kan. Jelas. Iya. Oke. Saya waktu itu yang saya bahas pertama kali adalah surat Az-Zumar ayat 21 kalau nggak salah. Bunyinya begini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayat ini menggambarkan bagaimana kemudian Allah menampakkan kedekatan dengan para pendosa. Dia katakan apa? Allah ketika memanggil para pendosa tidak dengan mengatakan wahai engkau orang yang banyak dosa, enggak. Dengan mengatakan wahai engkau ahli maksiat, enggak. Bukan wahai engkau para pezina, para pemabuk, enggak. Tetapi Allah memanggil dengan kalimat yang sangat indah, hai hambaku. Seolah-olah Allah ingin menampakkan kedekatan dengan para pendosa. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. Apa kata Allah di situ? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Termasuk dosa nembak ke langit-langit pakai pistol. Ampuni Allah. Jadi walaupun dosa sebesar gunung, ampunan Allah itu lebih. Kalau bahasa saya, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan Allah lebih luas dibandingkan lautan. Ternyata begitu terakhir sesi kita berdoa bersama, mereka nangis, bro. Nangis lagi. Orang Orang-orang nangis. nangis karena pengajian Gus. Karena tersentuh. Tersentuh. Soalnya kemarin awal pandemi banyak jamaah yang nangis kan. Langsung saya bilang, udah daripada kalian susah karena pandemi nggak punya apa-apa, silakan datang ke pondok saya. Dikasih uang Gus, enggak, ngapain nangis bareng. Males, ribet, bawa dompet pas buka bareng-bareng. Tenang, selama ada Brimo, bayar apapun jadi lebih praktis dan gampang. BRI melayani dengan setulus hati. Woi, ada paket. Tapi kelarin dulu dong. Ya, Akhirnya nangis bareng, mereka kita bilang begini, sudah, kalau memang pengajian ini dianggap menyiksa kalian, tidak bermanfaat, sudah, kita nggak usah ada pertemuan lagi. Mereka bilang, buat dong rutinan sebulan sekali. Itulah awal munculnya, di tahun 2000 awal. Akhirnya tiap bulan kita ada pengajian sampai hari ini. Tapi mereka juga minta masuk malam ke malam. Apa nih, kita ngapain? Jadi apa? Diajak mikir gue. Nanti nggak jelas apa yang dipikirin. Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Maaf Gus, jangan ketawa Gus. Ini pikiran kita harus tajam. Kira-kira jadi apa? Oke?
Aku sudah tahu pikiran kamu. Iya. Kapan lancar? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Magadir, Magadir. Jadi terbang. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Kamu nanya. Oh, talena. Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Ini pasti jadi kaca. Ya. Banyak cucian kok. Jadi papan gini. Masih banyak nih, masih banyak nih. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi radiator. Kasih tahu kameranya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Untung saya dapet. Gua ambil dulu, biar habis. Kami tuh. Apa? Oma Irama. Oh, ngajar. Buku. Dosen. Lumayan daripada kagak sama sekali. Udah pusing otak nyari kunci. Kentut jadi kentut. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Udah lu aja toh habisin. Mikir tuh mikir ya. Tahu Cuman nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya namanya orang kan Pak. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi bingung. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi enak. Ya. Kodok. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Bakso Pak. Kurang panjang. Kurang panjang Pak. Ceritanya. Kurang ya. Kurang panjang. Kurang panjang. Tahan dulu buat Gus, itu kan perangkat yang tadi ditodongi pistol segala macam. Tapi kalau sekarang kan udah. Nah, yang kedua
lompatannya dahsyat banget. Bisa mengislamkan Deddy Corbuzier itu gimana ceritanya? Nah, jadi tahun 2018 pengajian kita setelah 18 tahun tuh, viral di klub malam di Bali. Saya sholawatan bersama mbak-mbak yang pakaian seksi. Sebenarnya nggak seksi sih. Itu di Bose? Di Bose Bali. Sebenarnya nggak seksi sih, hanya salah kostum. Oh. Karena mbaknya tingginya 170, pakainya hanya 120. Oh, yang salah kostum bukan mbaknya. Sampai yang datang salah kostum. Ini saya datang, saya sholawatan, mereka seneng banget. Ternyata diambil sama beberapa media. Nah, diposting, kemudian viral kan waktu itu. Disitulah kemudian perkenalan saya pertama kali dengan Deddy Corbuzier. Di situ? Bukan, gara-gara itu Viral. saya diundang ke acara dia. Nah, saya diundang ke acara hitam putih, kenal Deddy. Nah, ternyata setelah itu dia tidak sesongong yang kita bayangkan. Yeah. Selesai acara dia minta nomorku, kemudian dia bikin vlog sebentar waktu itu tentang dia bertanya tentang bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama. Itu pertama kali ketemu saya. Pancasila dan agama. Itu ya, nanyanya udah Ya, gitu. langsung itu. Dia nggak tahu apakah dia belajar latar belakang saya yang dianggap sebagai orang yang sangat-sangat toleran, seperti apa saya nggak paham. Dia langsung kita bahas itu. Ternyata begitu dia posting, hanya di YouTube dia sekitar 15 menit, waktu trending nomor 1. Trending YouTube nomor 1. Dia tertarik kemudian dengan cara beragama saya. Yang saya bilang, meyakini agama yang kita peluk benar, itu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Nah, waktu saya bilang begitu. Tapi saya juga tidak sepakat dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar, titik. Kalau semua agama itu benar, titik, bahaya. Nanti Mas Parto tiap hari ganti agama. Freelance. Sekarang Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik. Tergantung yang ramennya yang mana. Tapi bapak dia pernah loh. Benar Jumat kemana? Kalau Minggu kemana? Kalau Jumat ke masjid. Ke masjid. Kalau Minggu? Minggu ke gereja. Emang bapak lo apa? Tukang parkir. Makanya kalau semua agama itu benar itu bukan titik tapi koma. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi penganutnya. Ya kalau orang Kristen harus meyakini dong Kristen yang terbaik. Kita Islam juga sama kan begitu. Lah ternyata pandangannya jadi suka dengan pola cara pandang saya seperti itu. Tapi kemudian juga ada tuh yang arogan, pengen menghapus kolom agama dalam KTP karena dianggap diskriminasi. Dulu ada Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo, dia tanya sama saya, gimana Gus, saya nggak setuju. Karena bagaimanapun identitas agama itu penting. Nama Parto agama Islam. Kita doakan kalau KTP-nya Islam masuk surga. KTP-nya. Cuma bisa saya susul. Ya Allah, KTP saya di sono. Waktu itu saya bilang sama Pak saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Karena bagi saya itu sebuah kebanggaan. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Ikut setuju juga itu. Nah, kita lumayan kok. Kita bujang terus. Makanya kemarin pas Jakarta kebanjiran, jamaah gua telepon. Kiai, apa? Buku nikah saya hilang. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus cari buku nikah lagi? Oh tidak. Saya juga nikah lagi. Solusi. Kalau buku nikah itu nggak ada expirednya ya? Nggak ada. Lu nggak ada niat nanya begitu sama istri lu, nggak ada. Kalau dia nanya, langsung dia yang expired. Nah, akhirnya waktu itu kita sering diundang ke konten YouTube-nya Mas Deddy. Belum ada podcast. Kita masih bikin YouTube-an. Sebulan 2 kali kita datang, bahas soal agama. Dan ternyata Deddy Corbuzier itu sudah belajar agama sejak almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Dia sudah sekian banyak ustadz, termasuk Ustadz Wijayanto, macam-macam. Tapi saya nggak tahu kemudian dia banyak pertanyaan-pertanyaan, alhamdulillah bisa saya jawab. Termasuk titiknya adalah ketika dia tanya begini, bro, aku mau tanya sama you. Ini nggak ada skrip, nggak ada apa-apa. Dia bilang begini, kenapa sih kadang-kadang ajaran agama itu banyak yang tidak rasional? Contoh dia bilang, kenapa Nabi Muhammad digambarkan langit sampai langit ke-7? Itu unbelievable dia bilang. Jangan lupa, dan itu kan PhD, S3 Amerika, PhD. Kemudian dia tanya lagi, Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, kemudian ketemu lautan, membelah, yes, unbelievable dia bilang. Nabi Ibrahim dibakar nampar, nggak mempan. Nggak dipercaya. Tapi kalau Nabi Isa berjalan di atas air, itu sulapan. Dan jadi bisa bro, berjalan di atas air, pakai triknya dia. Pakai trik. Akhirnya dia tanya sama saya begini, bagaimana jawaban you? Dia bilang. Saya bilang, kamu tahu nggak ayat pertama yang diterima Nabi Muhammad? Iqra bismi rabbik.
Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Nah, orang itu belajar agama, bro, hati yang mengikuti akal atau akal yang mengikuti hati. Jadi tak tanya lagi, dia bingung. Kalau kamu tak tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Oh, orang goblok juga tahu. Apa jawabannya? Cinta itu dari mata turun ke hati. Jawaban dari Opi. Saya bilang, the big wrong, saya bilang. Kenapa salah? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah mencintai Nabi Muhammad Rasulullah. Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Akhirnya saya bilang lagi, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, selamanya orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Maka saya bilang, belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal. Yang benar adalah belajar agama itu akal yang mengikuti hati. Satu hal yang tidak bisa dipecahkan oleh akal akan bisa diterima oleh hati. Jawaban kedua, saya bilang, kenapa tidak semua ajaran agama itu rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu rasional, berarti orang nggak butuh agama. Cukup kuliah saja. Berarti nggak ada bedanya antara agama dengan ilmu pendidikan. Akhirnya dia bisa terima, bro. Nah, puncaknya adalah Ramadan, waktu itu rame-ramenya, bro. Banyak ormas-ormas yang nutup rumah makan, bro. Oh iya. Takbir, gitu kan. Bukan modelnya akridah. Kalau akri, traktir. Traktir balik, tekor. Fenomena rame-ramenya itu banyak ormas yang pengen menutup rumah makan di bulan Ramadan. Saya datang ke rumah dia. Saya tahu, Dedi itu sukanya makan nasi padang. Makan nasi padang. Saya bungkusin nasi padang. Dia itu kalau makan nasinya 1, ayamnya bisa 20. 20 potong. Oh, sama kayak Raffi Ahmad. Gitu juga. Gitu. OCD itu kan. Polanya makanya dia 24 jam sekali. Nah, jadi saya bawain ayam banyak. Tak drop pintu kamarnya. Dia bilang, lu gila ya? Lu kan puasa. Masa bawain gua makanan? Oh, dia puasa. Enggak, gua Oh, yang iya. bilang. Lu gila, saya bilang. Kenapa gila? Bukan kata orang-orang puasa itu minta dihormati. Saya bilang, sorry bro. Saya berpuasa tidak minta untuk dihormati. Tapi bagi saya puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Dia makan bro, kita tungguin. Setelah itu langsung dia ngajak syuting YouTube waktu itu. Syuting YouTube, dia bilang, bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap iman itu apa? Nah ini puncaknya. Ini mumpung Ramadan. Tanya, lu imanku apa sih? Dia bilang. Kaget saya. Kenapa lu tanya begitu? Saya pengen tahu aja, iman menurut orang Islam itu seperti apa? Akhirnya waktu itu kita jawab dengan kitab yang sangat kecil, namanya kitabnya Jawahirul Kalamiyah. Di situ ada soal pertanyaan. Mahwal iman? Iman itu apa? Kemudian jawab, al-iman wa an-na'ta kita Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami sifatil kamali wa munazzal bijami sifatil nuqsan. Artinya apa? Meitikadi, meyakini bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Berarti Allah itu sempurna, tidak punya kekurangan. Jadi kan orang pintar, bro. Berarti Allah itu sempurna? Iya. Bagaimana pandangan Gus Miftah kalau Allah itu sempurna? Orang yang membela Allah. Nah, ini saya bilang, saya nggak setuju. Bahasa kita bela Allah. Salah tafsir terhadap kalimat ayat nahnu ansarullah. Kami adalah penolongnya Allah. Kalau saya mengatakan saya membela Allah, berarti Allah lemah. Butuh kita bela. Kenapa tersangka itu butuh pengacara, butuh lawyer? Karena tersangka itu lemah. Butuh dibela. Berarti Islam itu sempurna? Sempurna. Setuju nggak waktu itu Gus Miftah dengan front pembela Islam? Dedi masih ada. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena bagi saya yang dibela itu bukan Islam. Islam itu sempurna. Yang harus dibela siapa? Muslim. Contoh orang Islam di Rohingya. Mereka dibakar macam-macam. Kita bela. Orang Palestina kemudian ini kita bela. Ini adalah orang Islamnya. Kalau orang Islamnya itu butuh dibela. Kalau Islamnya nggak butuh. Oh dia sempurna. Kalau kita membela Islam seolah-olah kita lebih sempurna daripada Islam. Berarti Gus Miftah nggak setuju kalau ada rumah makan dibuka, ditutup di siang hari. Nggak setuju. Kenapa? Puasa itu salah satu hikmahnya adalah merasakan penderitaan orang miskin. Kalau kita tersinggung gara-gara restoran buka di siang hari, harusnya kita malu sama orang miskin. Kenapa? Orang miskin sepanjang tahun lewat depan restoran nggak pernah marah, padahal dia nggak peduli. Maka saya bilang sama Dedi, bulan Ramadan itu yang perlu ditutup itu bukan restorannya, tapi mulutnya. Itulah alasan. Itulah alasan kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau. Supaya banyak diamnya. Kenapa? Karena diam itu emas. Makanya kalau Idul Fitri istri saya minta emas, langsung saya suruh diam. Akhirnya istri dia sampai 3 minggu ya. Terbukti itu benar.
Termasuk istri gue juga itu. Kalau lagi ngeden itu diem. Dia lagi buang emas. Makanya kan dikatakan waktu itu adalah uang. Makanya kalau saya telepon Eko, kok ayo ketemu, dia bilang, sorry Gus nggak ada waktu. Berarti Eko nggak punya uang. Karena kalau istri minta uang saya kasih Pak. Karena waktu adalah uang. Nah, titiknya adalah seminggu sebelum dia masuk Islam, waktu itu saya ingat dia masuk Islam tanggal 21 Juni 2019. 2019. Seminggu sebelumnya dia telepon saya begini, bro, I will to be a Muslim. Dia bilang gitu, I will to be a Muslim. Saya bilang nggak usah lah, nggak usah masuk Islam. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Oh, sinetron, Ferguson. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat. Pokoknya saya pengen masuk Islam. Sampai malam Jumat dia mau masuk Islam itu tanggal 20, telepon saya, Gus, aku mau ke pondok ya. Nggak usah ngapain lo ke pondok, kan lo punya kiai banyak. Kalau lo mau Islam di Istiqlal, ada Prof. Nasruddin, lo punya kenalan, Agim, saya tawarin ke sana macam-macam. Nah, ternyata dia nggak mau. Kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, apa? Kalau seandainya Deddy Corbuzier masuk Islam, wajah Islamnya seperti apa itu tergantung pintu masuknya, Pak. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamnya akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah-marah, maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Tapi Gus Miftah bilang sama saya, kalau pintu masuknya ramah, maka Islam saya akan penuh dengan keramahan. Dan kalau saya masuk Islam, harus melalui pintu yang ramah. Dan kalau berbicara pintu yang ramah, this is you, not others. Harus dengan kamu. Saya bilang, kenapa? Kan lu asik pengajian di kampus diterima, di jamaah diterima, di lokalisasi diterima, kan aku bisa ikut. Akhirnya dia datanglah ke Jogja sebelum Jumatan. Saya sampai sebelum dia terbang, bro. Karena saya tahu moodnya Deddy itu kayak apa. Kalau udah nggak mood, dia sudah tinggal. Dia telepon saya, bro, saya sudah pesan tiket pesawat. Saya belum percaya. Sampai dia naik pesawat, kemudian saya baru percaya. Akhirnya disitulah kemudian dia masuk Islam. Tanggal 21 Juni 2019. 8 bulan setelah ketemu dengan Gus Miftah. Kamu tahun berapa? Waktu sebelum itu kan masih nyembah sumur kan ya? Lama dia. Dan itu jadi Karena jalan budaya. semuanya dia yang bikin. Gue ngikut dia aja. Ada artis, ya kan ada artis ngucapin bismillah makan babi. Terus Gus Miftah reaksi, komentar. Itu sebenarnya gimana tuh? Komentar itu berangkat dari pertanyaan jamaah dan netizen. Gus, bagaimana itu ada orang makan babi diawali dengan bismillah padahal dia ngaku seorang muslim? Yang pertama, saya itu nggak pernah mau ikut campur dengan dosa pribadi seseorang. Lu mau berbuat apa, gue nggak ada urusan. Mas Parto mau selingkuh, gue nggak ada urusan. Bukan, persoalannya satu, saya juga berpotensi sama. Saya juga. Oh gitu. Oh gitu. Oh kalau gitu saya minta ilmunya nanti ya. Itulah hebatnya Ustaz. Bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Iya, Ada caranya, bro. Ada caranya. Ya udah besok gue belajar sama lu ya. Dia aja belum kasih ijazah. Akhirnya waktu itu ditanya, pas saya syuting di Jawa Timur kan, saya bilang, oke, kalau ditanya saya jawab. Bagaimana kemudian orang yang memposting kemaksiatan dan dosanya? Rasulullah mengatakan begini, kullu ummati mu'afan, semua umat itu akan diampuni oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali siapa? Mujahid. Siapa itu mujahid? Orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ini kan dengan santainya makan babi pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal keharaman babi itu jelas. Al-Maidah ayat 3. Ini mutlak, khot'i, nggak bisa ditawar-tawar. Lu mau makan babi itu urusan lu. Mulut lu sendiri. Cangkem lu sendiri lah. Cangkem dewek. Saya nggak ada urusan. Tetapi ketika masuk domain publik, diposting, ini masalah, Pak. Karena bagi saya, ini kayak mengkampanyekan orang untuk makan babi. Apalagi dengan bismillah, berarti dia melecehkan agama. Masih ingat ketika Mas Dedi podcast soal LGBT? Saya orang yang pertama kali minta supaya beliau take down videonya waktu itu. Dan dia manut. Karena saya bilang sama Dedi, sorry ya bro. Saya bilang, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Hari ini kamu menangis, saya berkewajiban untuk mengusap air mata kamu. Kamu salah. Ini kamu, kalau kamu ngomong LGBT, bahkan kamu LGBT sekalipun, kalau kamu nggak minta pendapat sama saya nggak ada urusan. Tapi ketika masuk di posting, ini masalah. Seolah-olah mengkampanyekan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Lah sama dengan babi ini, Pak. Ini menghina banget gitu. Dia makan babi pakai bismillah. Lu mau makan babi kayak mau makan babi seanaknya, wah gak ada urusan. Lu tahu babi itu mengandung apa? Mengandung anaknya. Mengandung anak.
Itulah alasan kenapa anaknya babi itu kalau jalan pasti menunduk. Kenapa? Emang Nunduk. kenapa? Malu punya bapak babi. Dexlite merupakan jenis bahan bakar diesel yang menghasilkan emisi yang ramah lingkungan serta pemakaian yang irit. Diesel hemat bertenaga. Ya, saya dalam rangka wartawan tadi. Oh, paket lagi. Ada gitu. Jadi yang babi itu artinya Artinya kalau saya adalah wartawan sembilan, kita nasihati. Karena ada orang bertanya. Iya. Konsepnya adalah karena saya memahami begini. Allah itu menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Ah, itu. Ada pertanyaan itu. Kenapa anak babi itu kalau jalan nggak nengok-nengok? Kenapa, Bro? Karena nggak punya spion. Kenapa kalau jalan kok lurus, saja. nggak belok-belok? Iya. Karena lewat tol, Bro. Oke, siap. Oh, nih kalau masalah nyanyi, plesetin lagu dengan kata kunci bangku. Bangku. Iya, bangku. Bangku. Ayo, bangku. Apa tuh bedanya? Ada lah. Bangku tidurku terus. Susah nih, gua bukan penyanyi. Harus. Tapi ada satu lagu yang paling gua benci. Apa? Judulnya Huwak. Apa? Ada judulnya Huwak. Masa ada lagu? Ada. Nggak ada. Ada. Hati senang walaupun tak punya uang. Huwak, Bro. Ini bangku. 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 Ayo. Bangku. Tadi udah ya bangku tidurku terus. Ada. Ya, jadi diem kan gara-gara ini. Bangku lang-dalang. Ada itu, berapa tuh? Apa? Bangku sini dong bangku. Jangan diteriakin, jangan diteriakin. Apaan? Jatuh bangku aku. Bang, ada lagu Jawa tuh. Bang tuh cendela ewa. Siapa mau itu? Kalau buat Ustadz nggak apa-apa. Ayo, terus ada masalah. Bingung. Apa dong? Ada apa ya? Sebujur bangku. Lagunya gimana? Itu bener tuh, sebujur bangku. Coba lagunya. Apa ya? Kadang-kadang lagu Indonesia Itu mah judulnya. Suci dalam debu. Kepanjangan. Seharusnya Tayamu. iya banyak ini. Ayo bangku. Oh, sama itu dong, pulang pagi armada. Apa itu? Pulang pagi pergi pulang pagi pulang pagi. pagi. Harusnya apa? Harusnya lebur. Lebur gitu. Ada juga lagu judulnya Setruk. Apa? Ada. Nggak ada. Ada. Yang mana? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sekarang di roda. Udah ketemu belum? Saya udah tadi. Jatuh bangku aku. Ayo. Itu kalau simpelnya itu jatuh bangun aku. Itu sebenarnya gubrak aja judulnya. Belum dapat Jatuh bangun, bangku. jatuh bangun. Belum dapat bangku. Aduh, apa ya? Aku udah dapat. Aku kasih ke kamu mau gak? Aku tipu. Enggak ada. Udah tua. Nyerah. Oke. Kita kalah aja deh. Siap. Sorry bro, kan kita ustaz. Ya. Baru kali ini bener Ustadz KKN. Oke, sekarang tanya jawab, dijawab cepat sama Gus Miftah ya. Oke. Gus Miftah, lebih baik ceramah di klub malam atau di masjid? Klub malam. Kenapa? Di masjid sudah ada akri. Kayaknya dia males banget ketemu gua deh. Takut rebutan besek kali. Tapi sorry bro, kita berada di atas bangku yang sama. Tapi dengan amplop yang berbeda. Asik. Beda pendapat boleh, asal jangan beda Beda pendapat. pendapatan. Iya. Gus Miftah, pilih pakai belangkon atau pakai kacamata? Belangkon deh. Kenapa? Ya karena ini sudah step. Style. Kalau kacamata masih bisa ditawar lah. Iya. Kenapa harus pakai belangkon? Kenapa nggak pakai kopiah? Karena kalau pakai helm dikira mau ngojek.
Gus Miftah, Oke. milih ngajar orang saleha atau LC? LC dong. Oh, LC. Kenapa? Kalau solehah sudah bagus, ngapain kita ajar? Kalau LC? Kalau LC kan butuh kita baguskan. Ah. Saya pernah ditanya nih, Gusnya pilih mana? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab cantik walaupun belum solehah. Kenapa? Karena laki-laki itu imam, maka kewajiban imam menjadikan makmumnya solehah. Tapi kalau istrinya solehah, jelek wajahnya, mohon maaf, menjadikan cantik mahal harganya. Iya. Gus Miftah, pilih Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier? Raffi Ahmad. Oh, kenapa? Kan Deddy udah kedua. Gus Miftah, lebih baik dipanggil sebutan Gus apa presiden para pendosa? Presiden para pendosa. Alasannya apa? Ya karena kita suka dengan teman-teman pendosa. Karena mereka bukan untuk kita benci, tapi untuk kita rangkul. Pendosanya teriak. Gus Miftah, lebih baik berdakwah di depan presiden atau di depan artis? Artis saja deh. Kenapa? Semuanya orang mencari muka di hadapan presiden. Gak ada yang cari muka di hadapan artis. Jangan salah, Pak Jokowi. Menganggap gua bro, saudara. Oh, waduh, kok bisa begitu? Saudara. Hebat dong, keren dong berarti. Begitulah. Jadi kemarin ketemu saya langsung dia bilang, saudara siapa? Itu nggak dikenal. Gus, kalau masuk itu Gus, saya malah dianggap keluarga. Sama Pak Jokowi. Iya, begitu ketemu depan itu. Keluarga. Saya kemarin dipanggil Jokowi menolak. Oh, dipanggil Jokowi menolak. Loh, hebat lu ketemu presiden. Enggak mau saya. Kenapa? Nama gua Miftah bro, bukan Jokowi. Keluarga. Ada? Asal sebenarnya ada, cuma nggak enak ngomong Jokowi. Oke, Gus Miftah, lebih baik berdakwah off air atau on air? Off air. Kenapa? Lebih kena nih suasananya. Tanya si Agri sama pasti. Oh, gitu. Jadi interaksi dengan Jawa Mobil puluhan ribu orang itu asik betul. Komunikatif. Kalau on air kadang-kadang kita kayak orang gila ngomong sendiri. Yang repot kali nggak ada panitianya. Gak ada yang ngalamin. Over datang, euforianya kena banget. Udah itu ada panitianya. Ada panitianya jelas. Pulang jelas. Sama di sini juga, saya hitungannya juga nggak jelas. Saya datang karena saya cinta dengan Mas Eko. Cinta saya kepada kalian bertiga itu seperti KUHP pasal 184 ayat 2. Apa bunyinya? Yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Gus Miftah, lebih baik rambut gondrong apa rambut cepat? Gondrong dong. Kenapa? Karena apa namanya, cowok itu kalau rambutnya gondrong, istrinya pasti lebih sayang. Oh, kenapa cepat? Kalau rambutnya cepat cuma sayang. Kalau panjang sayang. Ya kayak kalau rambut panjang tuh, kayak body panjang bagus gitu ya. Digodain sama cewek, rambutnya panjang, bodinya bagus, enak. Kalau rambutnya pendek dan bodinya bulat, Pernah nggak Kle, dia punya cita-cita mempunyai istri yang kulitnya putih, rambutnya bergelombang. Kebalik dia dapatnya. Kulitnya bergelombang, rambutnya putih. Tapi yang jelas cantik itu syaratnya tidak harus putih. Tapi harus cewek. Iya lah. atau pernah nyari putih, lehernya panjang, angsa. Yang jelas kalau saya hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya Thailand lebih menyenangkan dibandingkan Panu. Putih, panjang, halus. Apa? Bihun. Gus, ini ada satu lagi Gus. Bulan puasa, tidak boleh berbuka puasa. Itu sebenarnya nyikapinnya gimana sebenarnya? Tidak boleh berbuka bersama lah. Gimana nyikapinnya? Kan ada hadis tuh, liso ini farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama inda iftori ketika berbuka puasa. Yang kedua inda liqa'i robbi ketika besok dari kiamat ketemu dengan Tuhannya.
Kalau papa beda lagi. Ada 3. 1 berbuka puasa, 2 ketemu dengan Tuhannya, 3 siang-siang ketemu STH. Saya pikir begini, kalau alasannya untuk hidup sederhana, bagus lah. Tapi kalau alasannya karena COVID, masa COVID datang cuma Ramadan doang? Nggak boleh buka bersama bareng. Ya jadi masalah Ustaz kayak begini rugi. Undangan cancel semua, Cok. Ada yang jomblo di sini. Kenapa? Berbukalah dengan keluarga. Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Gus, thank you banget ya udah datang Sama-sama, Gus. Ya, oke. Lucu banget dia sama kita. Pak Trio mau nambah anggota baru nggak sih? Bukan doa. Oke, Gus, thank you banget. Sama-sama, Sukses ya. Mas Ego. Oke, ditunggu ini lagi. Apa namanya sih? Ya itulah. Saya suka mereka bertiga bergabung lagi itu saya suka. Karena bagaimanapun sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Oh. Karena Superman goblok. Oh, Superman goblok kenapa? Superman itu goblok. Badannya besar, bajunya S kan goblok. Oh iya. Kalau badannya besar, bajunya XL kan? Iya. Lebih goblok lagi. Pakai celana dalam di luar. Kenapa Superman kalau terbang tangannya 1? Tangan 1. Iya. Emang begitu. Iya, kenapa? Ya. Kenapa, Bro? Emang udah ciri khasnya gitu. Soalnya begitu terbang celananya melorot. Megangin. Kenapa Superman? Kenapa Superman bajunya warnanya merah biru? Kenapa? Kalau hitam-hitam jamatnya melayang. Salah apa? Karena kalau putih jalan gini. Kenapa Superman harus tangan 1 begini? Kenapa nggak tangan 2? Kenapa? Karena kalau lepas tangan itu jatuh. Ada lagi, kenapa Superman begini? Kenapa? Karena manual, Bro. Kita nggak enak sama Superman. Kenapa Superman harus S? Tadi udah. Enak kan komen Superman. Oke Gus, thank you Thank banget. you, Gus. Ininya apa motivasinya buat kita dan apalagi pada saat di bulan Ramadan ini. Nah buat teman-teman, kita cari 10 orang yang komentarnya keren-keren untuk mendapatkan masing-masing Rp250.000. Rp250.000. Dan uangnya jangan langsung dibelanjain, kalau bisa dilaminatin aja. Ya, inilah dia 10 pemenang masing-masing Rp250.000 episode kedua. Atur sukses. Sukses. Oke, kita pamit. Kita ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.